Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Eva Novia dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1A. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang suatu masalah yaitu tentang oligarki media di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus mengenal oligarki dan oligarki media. Oligarki media adalah pada umumnya oknum yang mengendalikan atau mempertahankan posisi sosial demi kepentingan pribadinya. Dan oligarki media yaitu salah satu media yang menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga kita dapat mendapatkan informasi dari media tersebut, entah itu informasi negatif ataupun positif. Oligarki sudah ada sejak Orde Baru. Aristoteles menjelaskan oligarki sebagai kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan menganggapnya sebagai manifestasi dari pemerintahan yang buruk. Alasannya karena oligarki cenderung bersifat etis, eksklusif, beranggotakan kaum kaya, dan tidak mempedulikan kebutuhan masyarakat. Nah, oligarki ini dapat memberikan pengaruh loh. Bisa dianggap sebagai ancaman untuk demokrasi dan bisa merusak aset pada negara yang akan menyebabkan Indonesia menjadi buruk, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Banyaknya berita hoaks ataupun tidak penting kini sudah semakin banyak loh. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena penguasa media tersebut lebih mementingkan kekayaan sendiri dari hasil berita yang mereka unggah tanpa mencari fakta dan kebenarannya. Dan pernah juga terdapat informasi atau sebuah berita yang malah menimbulkan konflik dan perdebatan, dan tiba-tiba berita tersebut dihapus oleh admin pemiliknya. Nah, menurut Trijoko pernah mengatakan bahwa dampak oligarki media ini dampaknya semakin kuat dan dapat menjadi jalur kekuasaan untuk membangun bisnis media. Artinya, bisnis yang awalnya berfokus pada media kini mengembangkan bisnisnya di luar media dan terbentuk konglomerasi nasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga bisa dimanfaatkan dalam pemberdayaan warga. Nah, warga ini bisa kita sebut sebagai netizen. Karena banyaknya media yang menginformasikan berita hoaks, ini dapat menimbulkan beberapa dampak, entah itu dampak baik ataupun dampak negatif. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang dampak baik. Nah, contohnya warga atau netizen bisa menyuarakan pendapatnya entah itu di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Semua masyarakat dapat mengeluarkan opininya dan memanfaatkan teknologi digitalnya. Oligarki media dapat terdampak dan memberitakan timbal balik kepada media tersebut. Pada umumnya, sering sekali banyak masyarakat yang lebih suka menggunakan media online karena mudah dan cepat mendapatkan berbagai informasi di berbagai sumber media yang didapatkannya. Hal yang terpenting bagi pengelola media ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat loh, dan tidak memanfaatkan media untuk hal-hal negatif, umumnya pada kepentingan politik dan pribadinya. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah untuk mahasiswa nih yang sering sekali mendapatkan atau melihat informasi. Nah, informasi ini kita harus lebih bijak untuk mendapatkan berita atau informasi tersebut agar tidak ada kesalahpahaman. Nah, selanjutnya yaitu awal-awal reformasi.
terdapat sumber televisi yang sangat besar, yaitu TVRI, di mana televisi ini adalah sumber terbesar atau dapat disebut sebagai raja media yang merupakan sumber informasi pada masa Orde Baru. Media kala itu sudah mulai menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan atau menerima informasi yang baru. Hadirnya media ini dapat memunculkan sebuah sistem oligopoli media di Indonesia maupun seluruh dunia dengan memunculkan para konglomerat media di Nusantara yang kemudian dapat meluaskan bisnis mereka dari televisi menjadi konglomerat digital. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh besarnya potensi ekonomi yang dihasilkan bisnis digital di Indonesia yang bisa menghasilkan menambah titik-titik sumber kekayaan para konglomerat tersebut. Nah, itu dia adalah penjelasan tentang oligarki media di Indonesia. Jika ada kata salah atau informasi yang aku sampaikan salah, mohon minta maaf ya. Bye-bye.